nyamuknya banyak tapi banyak nyubit nyamuk juga. Nah kalau saran gua, angkatlah jantan ketika 2 minggu. Nah jadi pas waktu di antara 2 minggu itu ketika muncul jentik nyamuk, itu jentik nyamuknya dimakan sama bapaknya gitu. Assalamualaikum. Hai, jumpa lagi bersama gua di Wajanda. Aduh, udah siang juga tuh, udah sore malam. Oke, terima kasih buat Global Indonesia, terima kasih kalian udah nonton channel YouTube gua ya. Terima kasih buat kalian semua yang udah selalu stay tune di channel YouTube gua ya. Buat kalian yang baru nonton channel YouTube gua, langsung aja subscribe channel YouTube gua. Oke, ya gua lagi santai di sini ya. Gua kadang tidur siang di sini ya. Ngopi, ngerokok gitu ya. Sini ada bantal ya. Ini adalah tempat gua nongkrong gitu ya. Tempat gua nongkrong kalau siang gitu ya. Di sini ya. Beralasan kardus. Ada bantal. Jadi kalau lihat di sini ya. Di sini adalah tempat surganya gue itu di sini ya. Tempat surga gue di sini ya. Kalau kita ke sini ada ren-renan ini ya. Sini juga ada ikannya banyak ya. Tuh banyak ikannya tuh ya. Tuh kan. Sini juga ada. Ini jahin di bawah melulu nih. Tuh ini juga ada, di sini juga ada tuh. Itu juga ada tuh. Itu juga ada ya. Dan ini akan gue pindahkan adalah anak-anakan yang baru netes di sana ya. Ini akan gue persiapkan air buat besok. Jadi anaknya yang udah segede-gede gini gue pindahin kemarin ya. Ini ada bunga ya situ. Dan di sana adalah anak-anakan ikan cupang yang sudah diren ya, sama di sana juga, di sini juga gitu ya. Dan kalau mau lihat gue istirahat itu di sini tuh. Nah kita ambil dari jauh ya. Nah di sini nih tuh, di kolong tuh ya, di kolong rumah orang. Sebelahnya rumah orang dan ada space buat tidur gua ya gitu. Jadi seperti itu. Ya, kita akan, ini ada anak-anakan Dumbo multicolor ya, warnanya putih nggak kelihatan ya. Tuh ini ada anakan Blackfire yang F3 nya, Blackfire F3. Nah, ini adalah udah cabur-caburan karena yang gede-gedenya udah gua ren-renin ya. Ini adalah avatar ya, yang gede-gedenya juga udah gua ren-renin. Ini tinggal yang kecil-kecilnya, ini baru gua kuras ini ya, baru gua kuras. Dan ini giant ya. Ya ini nanti besok akan gua sortirin buat, insya Allah gua bikin videonya. Karena ini udah ada yang berwarna banyak, ini udah gede-gede juga sih. Itu juga tuh banyak tuh ya. Jadi gua di situ. Nah di situ adalah induk-indukan gua. Ini udah diren-ren semuanya situ ya. Ya. Kalau kita ngeliat dari atas tuh seperti ini. Yuk kita kembali ke situ lagi yuk. Gue senang banget di situ gua. Ya. Gue senang banget di situ sambil ngopi gitu kan. Sambil ngopi.
ya, sambil ngopi di sini. Aduh, nikmatnya main ini, surga dunia ini. Oke, buat kalian yang banyak sekali pertanyaan di DM gua ya, gua akan menjawab di sini ya. Ya, pertama adalah Bang, kapan gini, Bang, kalau gua pijahin ikan cupang, kapan betina diangkat setelah bertelur? Ya, jawabannya adalah ketika sudah bertelur semuanya, langsung angkat betinanya. Bagaimana ciri-ciri betina yang sudah bertelur semuanya? Ya, betinanya minggir, ya, minggir di pojokan. Nah, kalau ada pertanyaan, Bang, kalau betinanya masih gendut tapi udah minggir gimana? Nah, itu berarti udah nggak bisa lagi, karena mungkin bisa jadi masih perawan, jadi ngeluarin telurnya susah, keras, jadi baru sedikit dia udah nyerah gitu. Nah, itu kayak gitu nggak apa-apa, angkat aja. Ya, jadi begitu ketika betina sudah minggir, sudah ngumpet, itu tandanya betinanya sudah selesai bertelur, walaupun telurnya tidak dikeluarin semua, langsung aja angkat ya itu. Terus pertanyaan yang kedua adalah kapan angkat indukan ya jantan ya, kapan angkat indukan jantan. Jadi kalau indukan jantan itu diangkat sebenarnya berbeda dengan yang lain ya. Kalau lu bisa aja ngangkat di usia seminggu ya, ketika anak-anaknya udah bisa berenang lu angkat. Tapi itu ada efek dari ketika diangkat jantannya itu akan muncul jentik nyamuk. Nanti lu bingung sendiri, anaknya banyak tapi banyak jentik nyamuk juga. Nah, kalau saran gua, angkatlah jantan ketika 2 minggu. Nah, jadi pas waktu diantara 2 minggu itu ketika muncul jentik nyamuk, itu jentik nyamuknya dimakan sama bapaknya gitu. Jadi anaknya aman gitu. Nah, ketika udah 2 minggu baru kita angkat jantannya. Nah, anak kan udah agak gede tuh. Ya bisa lah makan jentik nyamuk keroyokan gitu, jadi nggak keganggu sama jentik nyamuk gitu ya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiganya itu kapan burayak dikasih makan. Nah, kalau burayak dikasih makan itu, kalau gue pribadi nggak pernah memikirkan kapannya dikasih makannya kapan gitu. Yang penting dari mulai berpasangan, dari mulai bertelur, dari mulai netas itu lu kasih makan aja, tempatnya itu kutu air gitu aja, kasih aja kutu air ya. Jadi lu nggak usah mikirin kapan dikasih makan umur burayak, nggak usah. Nanti ketika lu kasih makan kutu air, yang tidak termakan bapaknya itu akan pecah, yang tidak termakan sama indukannya itu akan pecah jadi kecil-kecil. Nah, yang kecil-kecil itu yang akan dimakan nanti akan oleh burayak ya. Yang kecil-kecil itu kalau dilihat dari mata justru nggak kelihatan. Kalau kecil pakai senter dari samping, pakai senter baru kelihatan kecil-kecil. Itu adalah pecahan dari jentik nyamuk, pecahan dari kutu air seperti itu. Jadi nggak usah bilang, nggak usah mikir kapan burayak dikasih makan, nggak usah mikir gitu. Pokoknya setiap hari kasih makan aja buat dia gitu ya. Tuh. Terus yang keduanya kapan burayak dipindahin ke tempat pembesaran ya. Kalau tadi gue bilang yang antara seminggu setelah menetas itu, lu langsung aja pindahin ke tempat pembesaran, tapi sama bapak-bapaknya, sama jantan-jantannya gitu. Atau bisa jadi kalau tempatnya masih bagus airnya ya, bisa jadi di usia 2 minggu lu pindahin ya. Banyak di video gua lu pakai centong, pakai sendok gede gitu caranya seperti itu ya. Yang penting jangan pakai serokan, diserok jangan, pasti akan mati gitu ya. Pakai centong jadi sama airnya ya gitu. Itu yang pertanyaannya berikutnya. Yang kedua lagi, pertanyaan yang selanjutnya adalah pertanyaan yang kapan burayak umur berapa gitu ya dipindahin ke tempat botol diren gitu ya. Nah, kalau kayak gitu tergantung elunya. Kalau lu lihat di burayak di lubukan masih dalam keadaan santai, tidak berantem ya, sampai udah cuekin aja sampai umur 3 bulan juga nggak masalah gitu. Tapi ketika umur 1 bulan, udah 2 bulan pada berantem, nah itu kalau gue pribadi gue pisahin. Karena apa? Gue takutnya ada kerusakan di insang, kerusakan di ekor, macam-macam lah. Nah, jadi gue pisahin ketika sudah pada berantem. Kalau gue pribadi ya, kalau yang lain belum tentu, karena yang lain itu masih beranggapan insang sirip atau ekor rusak pun bisa tumbuh lagi gitu. Tapi kalau gue suka jual ikan kecil gitu ya,
Jadi ikan kecil 2 bulan pun, 1,5 bulan pun udah siripnya masih bagus gitu, tidak berantakan, tidak berantem gitu. Jadi udah gue pindahin biasanya di usia 1,5 bulan, 2 bulan atau 2,5 bulan gitu ya. Tuh, terus pertanyaan berikutnya adalah kapan burayak dari botol dipindahin ke dalam soliter gitu ya. Kalau menurut lo di dalam ren itu di dalam botol foamnya udah kelihatan bagus, mental udah bagus, nah itu biasanya dipindahkan. Biasanya kayak gitu dipindahkan itu umur 3 bulan. 3 bulan udah foamnya udah enak, di ren warna juga udah cakep, kayaknya kalau dipindahin ke dalam soliter sendiri dan dengan sekat itu akan bisa lebih cakep lagi gitu ya. Itu jadi gitu aja pertanyaan yang mendasar dari lulus semua yang sering banyak DM itu pertanyaan itu doang udah gitu. Terus ada lagi pertanyaan yang banyak banget yang bang kenapa burayak gue pada mati gitu ya di usia 2 hari, 3 hari, 4 hari. Ya kita juga harus tahu ya bahwa makhluk hidup itu pasti akan mati. Jadi kalau misalnya anak burayak lo mati itu bukan rezeki lo. Ya kenapa? Karena lo udah menjalankan, misalnya udah menjalankan apa yang gua lakukan tapi kok tetap mati, ya berarti itu rezekinya bukan di situ. Intinya itu main ikan cupang itu tidak lepas dari makanan dan air. Kalau airnya bagus ya burayak hidup, kalau makanannya bagus burayak hidup. Tapi kalau airnya aja udah nggak bagus, makanannya udah gak jelas, ya berarti burayak lo pada mati entah kemana. Bisa jadi dengan indukan lo yang terlalu kanibal ya. Ada indukan yang terlalu kanibal, ngeliat anak sedikit dimakan gitu. Nah, untuk indukan kanibal seperti ini gimana cara menyikapinya? Pertama, menurut gua indukan kanibal seperti ini mendingan gak usah lo breed lagi, mendingan lo piara aja tapi jangan di breed lagi gitu ya. Karena indukan tidak bagus. Terus untuk indukan kanibal jalan lain ada nggak selain tidak di breed lagi ya? Coba lo ketika lo ngebreed indukan yang kanibal itu coba lo jangan terlalu diliatin gitu, jangan diliatin apalagi sampai di center pakai lampu, jangan. Lu lihat aja dari jauh, kira-kira wah ini udah netes ya, lu santai aja, lu kasih makan aja, nanti lu jangan diliatin terus apalagi sampai di center gitu. Biasanya bikin jantan itu yang kanibal itu bikin dia stres. Kalau udah stres udah diacak-acak lah, apalah sarangnya, busanya diacak-acak bagaimana karena stres gitu kan. Jadi solusinya seperti itu aja. Dan pertanyaan apa lagi yang sering banyak ditanya ke DM gue itu apalagi ya? Kayaknya cuma nanya itu doang gitu ya. Cuma itu doang, cuma 5 atau 6 pertanyaan kayak gitu yang udah banyak sekali yang orang-orang pada bertanya seperti itu. Ya, yang penting kalian tetap semangat dan selalu semangat. Tetap semangat dan selalu semangat di ikan cupang. Ya, kalau lu udah enjoy dengan pengalaman lu, yang salah bisa jadi benar, yang benar bisa jadi salah dengan pengalaman lu sendiri, berarti lu udah jago gitu ya. Wah kalau begini salah, wah kalau kayak gini benar, jadi lu bisa tahu dengan pengalaman lu sendiri. Makanya lakukan apa yang lu lakukan gitu. Jadi lu nggak usah takut apakah ini salah apakah ini benar, nanti lu akan tahu dengan pengalaman lu sendiri gitu. Kalau lu udah tahu dengan pengalaman lu enjoy banget, udah mau ngebreed ikan cupang bagaimanapun pasti lu akan bisa, tangan lu akan dingin seperti itu ya. Kayak gitu ya mungkin yang akan gua sampaikan ke lu semua ya. Kita tetap semangat ya. Dan ini perlu kalian ketahui, ini adalah calon-calon indukan yang bakal gue breed lagi ya, untuk ikan-ikan hitam ya. Ini jantannya ya tuh ya, jantannya ini, dan betinanya itu rencana itu betinanya yang ini, rencananya betinanya yang ini ya. Cuman betinanya ini agak kecil tapi sekarang udah lumayan lah ya. Betinanya yang ini tuh ya, ini dan ini tentunya ya, ini dengan ini nanti ya. Di sini tempat-tempat yang buat jantan semua ya. Seneng kan kalau ngeliat seperti ini ya, seneng kalau ngeliat seperti ini gitu ya. Kalau ngeliat seperti ini seneng gitu ya. Pagi-pagi kita nongkrong di sini. Ya mungkin cuma sampai situ video dari gua. Semoga video ini sangat bermanfaat buat lo ya. Jadi lo bisa semangat di ikan cupang. Oke, salam cupang Indonesia.